Selamat datang di video penjelasan kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pemahaman Peserta Didik dan Pengajarannya Topik 1 Demonstrasi Kontekstual. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dwika Nurpadela, yang kedua ada Khorida Nurjana, dan yang ketiga ada Farida Sikmayana. Pada video penjelasan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang dua materi pembelajaran. Yang pertama tentang teori belajar, dan yang kedua adalah teori perkembangan. Teori belajar yang pertama yang akan kita bahas kali ini adalah teori behavioristik. Menurut Zulhami 2015, teori behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Nah, perubahan perilaku peserta didik ini tadi itu terjadi karena adanya stimulus. Stimulus ini diberikan oleh pendidik atau guru yang kemudian diharapkan akan terdapat respon. Responnya diharapkan adalah perubahan perilaku dari peserta didik. Yang diharapkan di sini adalah perubahan perilaku ke arah yang positif, berupa hasil belajar yang maksimal, hasil belajar yang meningkat, seperti itu. Nah, kemudian dari stimulus dan respon ini nantinya juga guru harus memberikan reinforcement atau penguatan. Reinforcement di sini bisa berupa reinforcement positif, itu bisa berupa reward, dan kemudian reinforcement negatif itu atau bisa kita sebut dengan hukuman atau punishment. Selanjutnya adalah ciri-ciri teori behavioristik. Yang pertama adalah pengaruh lingkungan. Jadi, di teori behavioristik, lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua adalah mementingkan aksi. Yang ketiga, orientasi hasil belajar atau respon. Kemudian, pembentukan kebiasaan melalui pembiasaan. Yang keempat, peran kemampuan yang sudah terbentuk. Dan yang terakhir adalah memunculkan perilaku yang diinginkan. Selanjutnya adalah penerapan teori behavioristik. Yang pertama adalah menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, teacher-centered learning, dan kemudian pengulangan dalam pembelajaran atau pembiasaan, dan yang terakhir adalah evaluasi berdasarkan respon yang terlihat. Teori belajar yang kedua adalah teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif merupakan teori yang mengemukakan bahwa pembelajaran manusia dapat terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Bandura merumuskan teori belajar sosial dengan mengakomodasikan kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Baiklah teman-teman, agar kita lebih memahami tentang teori sosial kognitif, mari kita memahami peta konsep berikut. Nah, pada gambar peta konsep ini menggambarkan bahwasannya perilaku atau behavior itu saling berkaitan dengan environmental factors, juga berkaitan dengan personal factors satu sama lain. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa behavior atau perilaku itu mempengaruhi faktor lingkungan. Behavior atau perilaku juga mempengaruhi faktor personal dari peserta didik, meliputi faktor kognitif, afektif, dan biological event. Nah, ketiganya ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain, terutama dalam hal kegiatan pembelajaran. Bandura sendiri menyatakan bahwa orang bisa berperilaku melalui proses pengamatan, melalui proses peniruan, atau melalui proses observasi. Nah, dalam kegiatan pembelajaran sendiri, dalam teori sosial kognitif, biasanya dalam kegiatan pembelajaran menggunakan metode modeling, di mana siswa atau peserta didik ini melakukan pengamatan sebelum akhirnya mereka meniru terhadap hasil dari modeling yang dilakukan. Selanjutnya adalah 4 komponen dalam pembelajaran observasional menurut Bandura. Yang pertama, atensi, menaruh perhatian terhadap model yang akan ditiru. Yang kedua, retensi, memperhatikan tingkah laku yang sama dengan model tersebut. Yang ketiga, produksi atau memperlihatkan kemampuan motoriknya. Yang terakhir adalah motivasi, diperlihatkan atau tidaknya hasil pengamatan tersebut bergantung pada kemauan atau motivasi yang ada.
Selanjutnya adalah ciri-ciri teori belajar sosial kognitif. Di sini terdapat 5 ciri-ciri. Yang pertama adalah fokus utama pembelajaran ialah pengamatan dan peniruan. Yang kedua adalah tingkah laku, model, atau contoh bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Yang ketiga, meniru suatu kemampuan dari keadaan yang dialami orang lain. Yang keempat, memperoleh kemampuan jika mendapatkan kepuasan dan respon rangsangan yang positif. Yang kelima, melibatkan berbagai proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu teori konstruktivistik. Pembelajaran menurut teori ini mendorong peserta didik dalam menggunakan pengalaman dan pengetahuannya untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya, peserta didik juga dapat membangun pengetahuannya sebagai hasil dari pemahamannya terhadap masalah yang dihadapi. Teori konstruktivisme menurut Jean Piaget, saat belajar, manusia ada 2 proses dalam dirinya, yaitu yang pertama, proses organisasi informasi, yaitu proses ketika manusia menghubungkan informasi yang diterimanya dengan struktur pengetahuan yang sudah disimpan atau sudah ada sebelumnya. Yang kedua, proses adaptasi, yaitu proses menggabungkan atau mengintegrasikan pengetahuan yang sudah diterima oleh manusia atau asimilasi, mengubah struktur pengetahuan yang sudah dimiliki dengan struktur pengetahuan yang baru. Selanjutnya, teori konstruktivisme menurut Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky, belajar merupakan proses biologi sebagai proses dasar. Yang kedua, proses secara fisikal sosial sebagai proses yang lebih tinggi, esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Yang ketiga, konsep zona perkembangan proksimal merupakan salah satu tingkat yang dapat dicapai oleh seorang anak ketika melakukan perilaku sosial. Yang keempat, scaffolding adalah memberikan dukungan dan bantuan kepada seorang anak yang berada pada tahap awal belajar, kemudian sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan setelah anak mampu untuk memecahkan masalah dari tugas yang dihadapi. Penerapan teori konstruktivisme dalam proses pembelajaran. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif. Yang kedua, memberikan waktu siswa untuk merespon. Yang ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Berikutnya yaitu teori humanistik. Teori ini bertujuan untuk menghasilkan hal-hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat individu mampu mengenali dirinya. Ciri-ciri teori humanistik. Yang pertama, fokus pada aktualisasi diri individu atau manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Yang kedua, menitik beratkan bahwa proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mengutamakan pengetahuan atau pemahaman. Yang kelima, berfokus pada perilaku diri sendiri. Dan yang keenam, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Selanjutnya, penerapan teori humanistik. Yang pertama, mengidentifikasi kemampuan siswa. Yang kedua, memahami makna pengalaman dan proses belajar. Yang ketiga, menyediakan fasilitas dan sumber belajar. Baiklah teman-teman, selanjutnya mari kita bahas teori perkembangan. Teori ini merupakan proses perubahan yang terjadi pada individu sebagai fungsi pematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Tahap perkembangan peserta didik dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perkembangan fisik, kemudian perkembangan kognitif, dilanjutkan perkembangan sosial emosional, dan yang terakhir adalah perkembangan moral. Yang pertama, perkembangan fisik. Pertumbuhan fisik individu yang berlangsung sampai masa dewasa yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi perilaku individu. Perkembangan fisik dibagi menjadi beberapa masa, yaitu masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa. Selanjutnya, perkembangan kognitif.
Pada perkembangan kognitif ini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah tahap sensorik motorik yang terjadi dari lahir sampai dengan usia 2 tahun. Di sini bayi membangun pemahaman tentang dunia dengan mengordinasikan pengalaman sensorik mereka seperti melihat dan mendengar. Kemudian dengan tindakan motorik mereka, yaitu mencapai dan menyentuh. Yang kedua, yaitu tahap praoperasional yang terjadi pada usia 2-7 tahun. Pada tahapan ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif mereka dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Tahap perkembangan kognitif yang ketiga yaitu tahap operasional konkret yang terjadi antara usia 7 tahun sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak telah menunjukkan penalaran yang logis dan konkret. Umumnya, sebagian besar anak yang ada pada tahapan ini memiliki kemampuan untuk mempertahankan ingatan tentang ukuran panjang atau jumlah benda. Lanjut, tahap yang keempat yaitu tahap operasional formal yang terjadi pada usia 11-15 tahun. Pada tahap ini, anak telah memiliki kemampuan berpikir secara abstrak dan hipotesis dengan logis. Berbekal kemampuan tersebut, anak bisa memecahkan masalah dan membentuk argumen dengan kemampuan operasional yang berkembang secara kompleks. Selanjutnya, perkembangan sosial emosional. Dalam perkembangan sosial emosional ini terdapat 2 teori yang membahas tentang perkembangan sosial emosional ini. Yang pertama, teori ekologi dari Bronfenbrenner yang berfokus pada konteks sosial yang mempengaruhi kehidupan individu sehingga turut mempengaruhi perkembangan pada anak. Yang kedua, teori perkembangan rentang hidup Erikson. Teori perkembangan rentang hidup Erikson ini memandang perkembangan hidup masyarakat secara bertahap. Pada setiap tahapan, setiap individu akan mengalami sebuah konflik yang harus dihadapi dan diselesaikan agar memiliki perkembangan yang normal. Dan yang terakhir adalah perkembangan moral. Perkembangan ini berkaitan dengan aturan dan ketentuan tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam berinteraksi dengan orang lain. Pada perkembangan ini, anak-anak memiliki potensi moral yang siap untuk dikembangkan melalui berbagai perkembangan sosial yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Terima kasih sudah menonton video kami.